Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang mulai berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sang kepala negara menegaskan keputusan ini diambil setelah mendapatkan masukan dari para menteri maupun ahli kesehatan terkait perkembangan COVID-19. Jokowi menyatakan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat seiring dengan munculnya berbagai varian baru. Negara pun harus mengambil rem darurat. Jokowi menegaskan PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Di antaranya penutupan pusat perbelanjaan, 100% work from home untuk sektor non-esensial, serta supermarket yang ditutup pukul 20 malam. Jokowi meminta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan seluruh masyarakat. Sang kepala negara berjanji pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Badan Pusat Statistik BPS mencatat indeks harga konsumen bulan Juni 2021 mengalami penurunan atau deflasi sebesar 0,16%. Angka ini tidak jauh dari ekspektasi pasar. Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia memperkirakan terjadi deflasi 0,08%. Angka ini juga sekaligus menjadi deflasi pertama sejak September tahun lalu. Dengan demikian, inflasi tahun kalender sebesar 0,74%, sementara dibandingkan Juni 2020 inflasi tercatat 1,33%. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan sejumlah harga barang dan jasa mengalami penurunan, terutama di kelompok bahan makanan dan transportasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong deflasi pada Juni 2021. Pandemi COVID-19 masih menghantam dunia pariwisata. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Mei 2021 hanya 155,6 ribu wisatawan mancanegara. Angka ini lebih rendah 3,8% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Mei 2020, namun jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya naik 24,58%. Secara kumulatif Januari hingga Mei 2021, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 664.000 kunjungan atau anjlok 77,62% secara tahunan. Kepala BPS Margo Yuwono menyatakan kunjungan wisatawan mancanegara sangat terganggu pandemi karena adanya pembatasan mobilitas dan larangan terbang. Bank Dunia menambah pendanaan untuk program vaksinasi COVID-19 di negara berkembang senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan penambahan tersebut, total dana yang dikucurkan Bank Dunia sudah mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 290 triliun rupiah. Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan pendanaan sebesar itu tersedia hingga 2022 mendatang. Pendanaan itu diperuntukkan membiayai distribusi vaksin COVID-19, jaringan pasok, dan melatih petugas kesehatan. Dari target pendanaan tersebut, Bank Dunia telah mengucurkan 4,4 miliar dolar Amerika Serikat ke 51 negara berkembang. Separuh di antaranya diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman murah. Harga emas justru mengalami koreksi di sepanjang semester 1 2021. Pada paruh pertama tahun ini, harga emas terkoreksi 6,8%. Padahal pada periode yang sama tahun lalu, harga emas melesat hingga 17,37%. Penurunan harga emas tak lepas dari penguatan dolar Amerika Serikat. Pada semester 1 2021, dolar indeks yang mengukur posisi greenback terhadap 6 mata uang utama dunia menguat hampir 3%. Saat dolar Amerika Serikat menguat, korbannya tidak hanya mata uang lain, emas pun turut terkontraksi karena kurang menarik untuk dikoleksi oleh investor.